Halo teman-teman, kalian pernah berpikir nggak sih gimana aliran listrik lampu-lampu yang masuk dan keluar dari sebuah jalan yang bercabang? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Arus listrik sama seperti kendaraan di jalan. Perhatikan simulasi berikut. Berapakah jumlah mobil yang masuk ke dalam titik simpang dan yang keluar dari titik simpang? Ya, sudah pasti jumlah mobil yang masuk titik simpang sama dengan jumlah mobil yang keluar titik simpang. Arus listrik persis sama seperti aliran mobil tersebut, namun titik simpang diistilahkan sebagai titik cabang. Mari kita perhatikan rangkaian berikut. Ketika saklar ditutup, maka arus akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Menurut hukum kekekalan muatan, karena muatan itu kekal, maka arus listrik juga kekal. Dengan demikian, jumlah arus yang masuk titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Dan ini dikenal sebagai hukum Kirchhoff 1. Di mana I masuk sama dengan I keluar. Dalam penerapannya, hukum Kirchhoff dapat diterapkan pada aliran listrik lampu jalan yang bercabang, sistem kelistrikan rumah tangga, perangkat elektrik, dan banyak lagi yang lain. Pada lampu jalan, sebelum masuk percabangan jalan, dapat diibaratkan I masuk. Kemudian, masuk dalam percabangan, arus akan terbagi sama rata. Lalu, di ujung percabangan jalan dapat diibaratkan sebagai I keluar, dan jumlah arusnya sama dengan I masuk. Pada sistem kelistrikan rumah tangga, arus listrik yang masuk ke rumah melalui panel listrik akan terbagi ke berbagai sirkuit, misalnya untuk kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Total arus yang masuk ke panel harus sama dengan total arus yang keluar menuju berbagai sirkuit. Pada perangkat elektronik seperti komputer, arus listrik mengalir melalui berbagai komponen seperti prosesor, RAM, dan hard disk. Hukum Kirchhoff 1 memastikan bahwa total arus yang masuk ke suatu komponen sama dengan total arus yang keluar. Nah, teman-teman, itulah tadi materi tentang hukum Kirchhoff 1. Gimana nih? Menarik bukan? Sebelum menutup materi kali ini, yuk kita kerjain soal dulu. Sepertinya teman-teman udah pada ngerti nih tentang materi hukum Kirchhoff 1. Semoga materi ini dapat membantu pengetahuan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.